Halo kelas, kembali lagi bersama tkelas.id. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pendekatan penilaian etis. Nah, ada yang tahu nggak pendekatan penilaian etis itu ada berapa? Ada dua ya, yaitu classical ethics dan modern ethics. Nah, hari ini kita akan fokus ke classical ethics, di mana nanti dalam pembelajaran classical ethics terdapat beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu tentang misalnya etika keyakinan, kemudian tentang aturan penilaian etis menurut Kant, ya, kemudian juga ada deontological ethics, ada teleological ethics, ya, dan banyak sekali yang lainnya yang bisa kita pelajari. So, stay tune, ikuti terus pembahasan materi ini bersama Ibu. Selamat belajar! Hari ini kita akan belajar mengenai classical ethics. Lalu apa sih yang akan kita pelajari tentang classical ethics? Di antaranya ada etika keyakinan, kemudian ada aturan penalaran etis menurut Kant, ada deontological ethics, teleological ethics, Jeremy Bentham utilitarianism, juga Milian utilitarianism. Yang pertama, tentang etika keyakinan. Yang dimaksud dengan etika keyakinan yaitu adanya niat baik dalam diri seseorang. Bahkan, adanya niat baik dan bukan kemampuan untuk mencapai tujuan sangat menentukan suatu tindakan dianggap etis atau tidak etis. Nah, di sini pikiran yang pada akhirnya akan menentukan apakah suatu tindakan akan diklasifikasikan sebagai moral. Misalnya, jika teman-teman bersikap hormat dan santun kepada dosen itu adalah suatu kewajiban. Nah, hal itu adalah cerminan moral yang baik. Beda ceritanya apabila teman-teman berbuat baik kepada dosen hanya karena ingin mendapatkan nilai yang baik. Nah, sudah tahu bedanya kan? Apabila dengan niat baik berarti apa yang dilakukan menghormati dosen itu adalah ketulusan hati. Tetapi apabila hanya ingin mendapatkan nilai yang baik, artinya berbuat baik di depan dosen saja, tapi di belakangnya mungkin akan membicarakan dosen tersebut. Oleh sebab itu, etika keyakinan juga berarti sesuai dengan hati nurani. Jika kita memiliki hati nurani yang bersih, kita akan melakukan segala sesuatunya dengan benar. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengabaikan segala konsekuensi dari tindakan kita. Jadi, kita bersikap dan bertindak itu dengan penuh pertimbangan. Pada prinsipnya, etika keyakinan akan cukup untuk menghasilkan perilaku yang baik bagi seluruh umat manusia jika semua manusia memiliki persepsi dan alasan objektif yang sama, yaitu untuk menilai dengan benar konsekuensi dari tindakan mereka. Berikut ini adalah aturan penalaran etis menurut Kant. Terdapat 3 aturan penalaran etis menurut Kant, yaitu yang pertama, the practical imperative, kedua, the categorical imperative, dan yang ketiga, publicity rule. The practical imperative yaitu suatu tindakan dengan menggunakan rasa kemanusiaan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sepanjang waktu. Tujuan setiap tindakan yang dilakukan harus selalu baik, setidaknya tidak menyakiti orang lain. Misalnya dalam proses jual beli, memandang pelanggan tidak hanya sebagai sumber pendapatan yang menghasilkan keuntungan saja, tetapi bagaimana memandang pelanggan sebagai manusia yang mendapatkan manfaat dari produk atau jasa yang dibelinya. Jadi, jualah produk atau jasa yang benar-benar berfungsi untuk mereka. Misalnya, jangan menjual barang yang rusak atau daging yang busuk atau layanan yang setengah-setengah. Kemudian, the categorical imperative. Hal ini berarti bahwa seseorang harus bertanya pada dirinya sendiri apakah perilakunya memenuhi prinsip yang juga akan dilakukan secara umum oleh masyarakat. Jadi berpikir bahwa bagaimana jika semua orang akan berperilaku seperti hal tersebut. Misalnya, berjalan menginjak rumput di taman kampus karena terburu-buru masuk kelas. Coba difikirkan bagaimana jika semua orang melakukan hal tersebut. Maka taman kampus bisa jadi rusak karena terinjak-injak oleh banyak orang. Nah, dengan pemahaman ini, maka tidak ada pengecualian untuk tindakan tersebut.
Prinsipnya adalah jika Anda tidak ingin menerima perlakuan yang tidak enak, maka jangan melakukan hal yang sama pada orang lain. Pemikiran seperti ini harus terus dibawa dalam kehidupan, bahkan ketika bekerja. Misalnya, ketika hendak marah-marah hebat kepada anak buah atau mempermalukan rekan kerja di depan umum. Nah, Anda harus mengingat apakah Anda mau diperlakukan seperti itu atau tidak. Jika tidak, ya jangan dilakukan. Karena ada banyak cara lain untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah publicity rule, artinya seseorang yang hendak melakukan suatu tindakan harus memperhatikan apakah ada hak-hak orang lain yang diambil atau tidak dipenuhi. Misalnya, sebuah perusahaan farmasi ketika mempublikasikan suatu obat, mereka menutupi efek samping dari obat tersebut. Nah, di sini artinya perusahaan tersebut melanggar etika publicity karena konsumen kehilangan haknya untuk mengetahui efek samping obat, sehingga konsumen tidak mengetahui bahaya atau efek yang akan ditimbulkan jika mengkonsumsi obat tersebut. Selanjutnya, deontological ethics atau ethics of duties. Etika dalam tugas artinya bagaimana seseorang bertindak melaksanakan tugasnya dengan tetap mengikuti peraturan atau norma-norma yang berlaku. Tugas adalah suatu kewajiban yang dibebankan pada seseorang berdasarkan aturan-aturan tertentu. Misalnya, perusahaan multinasional yang memiliki cabang di berbagai tempat memindah tugaskan karyawannya. Dalam hal ini, dalam melaksanakan tugasnya, seseorang tersebut harus mengikuti peraturan dan norma yang berlaku di tempat kerja yang baru. Selanjutnya, teleological ethics atau ethics of responsibility. Pandangan ini menekankan bahwa kebenaran suatu tindakan haruslah dinilai dari akibat perbuatan tersebut. Artinya, suatu tindakan dianggap benar secara moral apabila tindakan tersebut menghasilkan akibat yang baik. Misalnya, dalam tanggung jawab sebagai seorang nelayan. Seorang nelayan harus menangkap ikan di laut, menjualnya, dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Lalu bagaimana cara dia melakukan tanggung jawabnya secara beretika? Apakah apabila ia mencari ikan di laut dengan sebanyak-banyaknya atau bahkan dengan menggunakan bom ikan, hal tersebut dibenarkan? Nah, di sini perlu direnungkan apakah etika yang menyertai tanggung jawabnya tersebut dalam memberi nafkah kepada keluarganya benar secara moral. Apabila ia tidak menggunakan etika, bisa saja lingkungan akan terdampak pada tindakan yang dia lakukan. Hal ini sama halnya ketika di lingkungan umum, misalnya ketika mengangkat telepon di ruang publik. Mengangkat telepon itu adalah benar, tetapi berbicara dengan keras dan terbahak-bahak mungkin dapat mengganggu orang lain di sekitar kita. Nah, sopan santun atau pertimbangan diperlukan bahwa panggilan telepon harus dilakukan dari jarak yang jauh dari orang lain, sehingga kita tidak mengurangi hak-hak kenyamanan orang lain di sekitar kita. Selanjutnya, the utilitarianism of Jeremy Bentham. Prinsip teori ini adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar. Hal ini berdasarkan pada semua tindakan menghasilkan konsekuensi. Tidak semua konsekuensi itu baik. Ada yang baik untuk satu pihak, tapi tidak baik bagi pihak lainnya. Karena manusia sejatinya tidak bisa mengambil tindakan yang memuaskan semua pihak. Untuk itu, suatu tindakan disebut beretika ketika sebagian besar orang yang terdampak dari tindakan tersebut merasa bahagia meskipun ada sebagian lainnya yang tidak bahagia. Contohnya, pada masa pandemi COVID-19 ini di mana dianjurkan agar masyarakat di rumah saja, untuk sebagian besar orang anjuran ini baik karena dapat menekan tingkat infeksi virus corona. Bagi sebagian yang lain, hal ini menyiksa karena tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, manakah hasil yang lebih membahagiakan untuk kepentingan orang banyak? Maka itulah anjuran yang beretika. Selanjutnya, Milian utilitarianism. Prinsipnya di sini adalah martabat. Contoh dari prinsip ini adalah sebagai berikut. Misalnya, lebih baik gagal dalam ujian daripada mencontek. Atau, lebih baik miskin tapi memiliki harga diri daripada kaya tetapi hasil dari korupsi. Nah, prinsip dari utilitarianism oleh Milian ini mengkategorikan tingkat kebahagiaan dan kesedihan. Tindakan beretika yang diambil harus berdasarkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi atau tingkat kesedihan yang lebih rendah. Contohnya, seorang dokter yang menangani persalinan menghadapi dilema ketika harus menyelamatkan salah satu nyawa sang ibu,
atau nyawa sang anak. Padahal dalam etika kedokteran, semua nyawa harus diselamatkan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, sang dokter harus dapat mengambil keputusan, karena jika sang dokter tidak melakukan apa-apa, artinya kedua nyawa tersebut akan hilang. Nah, dalam hal ini perlu pertimbangan apabila keluarga telah memiliki banyak anak, mungkin kehilangan satu nyawa anak tidak terlalu menyedihkan daripada kehilangan nyawa sang ibu. Maka pertimbangan seperti ini dapat mempengaruhi keputusan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang dokter. Berikut ini adalah referensi yang Ibu gunakan untuk memaparkan materi tadi ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Oke, jadi begitu ya penjelasan tentang classical ethics pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya, semoga mudah juga dipahami. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di pembahasan materi selanjutnya di tclass.id. See you!